semuanya, welcome back to my channel Cinta Delima Channel. Apa kabar semua teman-teman aku around the world? Semoga teman-teman selalu sehat, amin. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel aku. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel aku, welcome to my channel. Terima kasih sudah mengunjungi channel aku. Dan kalau teman-teman suka dengan channel aku, bisa sekalian di subscribe ya, dan dinyalakan tanda loncengnya agar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke, di video aku kali ini aku mau sharing masalah nge-YouTube aku sebagai konten kreator. Aku mau sharing gaji pertama aku nge-YouTube gitu ya. Jadi berapa sih gaji aku sebagai seorang konten kreator dengan subscriber 4.500 ya? Berapa sih gaji aku gitu? Mungkin teman-teman penasaran. Mungkin teman-teman yang bukan berasal dari konten kreator, teman-teman itu seperti itu, kalau nge-YouTube atau menjadi konten kreator itu auto kaya gitu. Apa benar kenyataannya seperti itu? Ini sharing aku sendiri yang sudah menjalani. Berapa sih gaji pertama aku? Biar teman-teman nggak penasaran, disimak terus ya. Oke, to the point aja. Ini aku ulas dulu. Aku ngejoin nge-YouTube itu pada November 2019 ya. Setelah itu 6 bulan kemudian channel aku dimonetisasi, yaitu pada bulan Juni 2020 maksud aku, channel aku dimonetisasi ya gitu. Setelah channel aku dimonetisasi 1 bulan kemudian, berapa sih bayaran aku setelah video-video aku tuh ditayangkan di YouTube, diberi iklan. Setelah video-video aku yang tayang itu diberi iklan, aku tuh hanya mendapatkan sedikit sekali ya, hanya mendapatkan sekitar 45 dolar Hong Kong ya gitu. Kalau uang Indo hampir sekitar 90 ribu rupiah kalau uang Indonesia gitu ya. Ya sedikit sekali ya, jadi dimaklumi ya, wajar karena aku tuh channel kecil dan aku tuh orang biasa dan gak ada sesuatu yang menarik di channel aku gitu ya. Lalu bulan kedua aku mendapatkan sekitar 145 dolar Hong Kong. Jadi aku tuh sedikit happy gitu, karena seperti ada peningkatan gitu dari 45 dolar itu menjadi 145 dolar. Jadi double, aku naiknya tuh double gitu. Jadi itu aku tuh menurut aku tuh suatu kesenangan tersendiri, ada kebahagiaan kalau ada kenaikan gitu ya. Lalu bulan ketiganya aku mendapatkan 400 ya. Aku mendapatkan 400. Jadi di sini 465 gitu ya. Jadi kalau aku lihat itu naiknya itu hanya sekitar 195 satu bulannya gitu ya. Setelah itu ya, memang pertama itu kecil banget, tapi setelah itu aku naik 100 lebih. Tapi di bulan-bulan berikutnya juga nggak bisa, aku ingin mencapai target 200 satu bulan itu ya, 200 dolar Hong Kong, atau kalau uang Indo itu sekitar hampir 400, itu nggak bisa ya. Itu hanya sekitar naiknya tuh hanya sekitar 195, 198 atau 200, itu yang udah 200 itu udah yang paling bagus gitu ya. Terus di bulan berikutnya, di bulan keempat itu aku sudah mendapatkan sekitar 668 dolar Hong Kong ya, atau kalau uang Indonesia itu sekitar 1.200.000 gitu ya, kalau dikalkulasikan dengan kurs saat ini gitu ya. Itu aku udah mendapatkan segitu, yaitu naiknya itu nggak banyak, hanya sekitar 200-an ya gitu. Jadi 4 bulan aku belum gajian ya gitu. Aku hanya mendapatkan 600 itu ya. Dan di bulan kelima itu bulan kemarin ya, bulan ini tanggal 11 kemarin aku sudah mendapatkan 883 dolar gitu, 800 ya gitu, 800 lebih kayak gitu ya. 882 dolar 91 sen aku dapatnya bulan ini gitu ya, di total dari gaji aku pertama di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ini adalah udah bulan kelima ya. Sudah bulan kelima aku dimonetisasi, dan hasilnya di bulan kelima itu aku mendapatkan 800 lebih, dan itu berarti saya sudah memenuhi ambang batas dan saya sudah gajian, dan ini uangnya udah aku ambil 800 ya. 800 dolar Hong Kong. Ini kalau uang Indonesia itu sekitar 1.600.000 ya, kalau dikalkulasikan dengan kurs gini ya. Seperti ini aku udah ambil tadi gitu ya. Terus kenapa sih gajiannya YouTube itu ya harus memenuhi ambang batas? Contohnya ada ketentuan dari mereka. Itu kalau di Hong Kong itu 800 dolar Hong Kong baru di transfer ke rekening kita. Jadi kalau rekening gajian kita itu belum ada 800, mereka nggak akan kirim ke rekening aku atau ke rekening teman-teman gitu ya. Terus kalau uang Indonesia kalau
kalau uang USA-nya itu 100 dolar USA ya, 100 dolar USA baru di transfer ke rekening kita. Itu kalau dolar USA, kalau kalau dolar Hong Kong itu 800 dolar Hong Kong. Dan kalau uang Indonesia itu sekitar 1.300.000 baru di transfer kayak gitu ya. Jadi gajian kita sebagai YouTuber ini nggak, ya kalau kita mungkin artis ya mungkin kita satu bulan bisa mendapatkan 100 dolar, kita bisa gajian setiap bulan kayak gitu ya. Tapi kalau channel-channel kecil seperti aku ini mungkin satu bulan aku hanya bisa mendapatkan 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar ya. Aku harus menunggu sampai aku mendapatkan 800 dolar Hong Kong baru aku gajian gitu. Nah ini hitungannya aku bulan kelima baru gajian ya. Pertama dapat 45, dapat 200, 400, 600, 800. Jadi bulan kelima aku sudah gajian gitu ya. Jadi memang itu akumulasi gaji selama 5 bulan kayak gitu ya. Jadi itu termasuk akumulasi pendapatan selama 5 bulan, dan itu adalah gaji pertama aku sebagai konten kreator setelah YouTube aku, channel aku dimonetisasi 5 bulan kayak gitu ya. Jadi memang sedikit sekali gitu ya, nggak auto kaya gitu ya. Terus jadi gini, jadi kita juga sebagai konten kreator kalau kita mau gajian kita harus rajin membuat video gitu ya. Jadi nggak bisa kalau kita hanya mengandalkan monetisasi langsung kita setelah kita bikin video kita nggak peduli, kita biarkan ya, kita nggak gajian ya. Contohnya kalau aku satu bulan hanya mendapatkan 100, lah aku harus mendapatkan 800 baru dikirim ya. Aku harus semangat agar aku bisa mendapatkan 800 dan cepat gajian ya, seperti itu ya. Gajian YouTube itu juga nggak subscriber kita itu nggak begitu mempengaruhi gaji kita terlalu banyak kayak gitu ya. Itu tergantung ya. Contohnya gini, contohnya subscriber aku mungkin 4.500 ya, tapi itu mereka nggak semua menonton video aku gitu ya. Mereka nggak semua menonton video aku kan, terkadang pas aku ada notifikasi aku ada video terbaru mereka sibuk, jadi mereka nggak bisa menonton video aku gitu. Jadi ya aku nggak dapet duit gitu. Jadi kebanyaknya subscriber juga nggak mempengaruhi gaji kita ya. Sekarang di sini kalau kita sudah gajian tergantung view siapa yang menonton video kita. Semakin banyak penonton kita akan semakin banyak duit juga kayak gitu ya. Kalau mungkin kita banyak video, kita banyak subscriber, tapi kalau channel kita, video kita setelah upload video mungkin kita hanya ditonton berapa segelintir orang ya, kita juga nggak dapat duit kayak gitu ya. Nah bukan hanya itu juga, itu penonton juga itu bagaimana sih mereka cara mempermainkan iklannya itu ya. Kadang kalau mereka itu belum pada waktunya iklannya sudah di skip, itu kan uangnya juga nggak masuk kayak gitu ya. Contohnya iklannya itu ada sampai 20 detik ya. Nah itu kan penonton harus nonton sekitar 10 detik. Nah itu baru di skip. Nah itu baru uangnya masuk. Nah kalau mungkin baru 5 detik aja nggak ada, sudah di skip kan uang kita juga nggak dapat uang gitu. Nah terus juga mungkin kalau iklannya itu terlalu panjang banget, terus teman-teman itu nggak di skip, nggak ngerti di mana skipnya, itu juga pendapatan kita akan dikurangi kayak gitu dari video-video yang iklannya tuh over tadi gitu. Setiap kita mau gajian itu kan dikurangi kayak gitu ya. Jadi kayak aku dulu waktu aku gajian pertama itu aku mendapatkan udah dapat 14 dolar kayak gitu waktu menjelang gajian. Tahu-tahu itu hilang 8. Wah banyak banget. Padahal kalau kita pikir satu hari kita dapat 1 dolar tuh kita sudah lucky banget. Kalau kita orang biasa itu ngos-ngosan banget dapatin 1 dolar itu loh, nggak gampang kayak gitu ya. Nah itu kan terus makanya kita tuh subscriber kita tuh nggak begitu mempengaruhi ya, kecuali kalau mereka penonton yang benar-benar nonton suka dengan video kita, selalu ngikutin kita ya, oke kayak gitu ya. Tapi banyaknya subscriber juga dan banyaknya view orang yang nonton video kita, dan bagaimana cara mereka men-skip iklan, mempermainkan iklannya, itu juga mempengaruhi pendapatan kita sebagai YouTuber konten kreator ya. Jadi itu nggak mudah ya kayak gitu. Dan kita juga selain kita harus rajin upload video, kita harus benar-benar ngerti kita harus gimana sih, kita harus belajar SEO agar orang kalau men-typing, orang men-search judul kita tuh ada di bagian yang teratas kayak gitu. Nah itu karena itu adalah perjuangan seorang konten kreator ya. Apalagi kalau kita bikin video, mengedit video itu bukan hal yang mudah ya. Mengedit video itu kalau menurut aku kita sampai ngantuk-ngantuk kayak gitu ya. Kita main SEO juga kita harus ngerti gimana sih agar video kita disukai orang, gimana sih agar video kita tuh bisa berada di atas. Itu adalah semua perjuangan seorang konten kreator yang mungkin teman-teman nggak tahu ya. Itu hard work banget. Ini aku tuh dulu waktu aku pertama join nge-YouTube itu aku masih kelihatan muda gitu. Tapi 1 tahun kemudian setelah aku nge-YouTube itu aku kurang tidur, aku sudah kelihatan tua banget ini sekarang kayak gitu ya. Jadi memang
menjadi seorang konten kreator YouTuber itu tidak auto kaya ya, tidak semudah yang kita bayangin ya. Terkadang memang kita punya impian yang wow, ya karena yang kita lihat seperti artis-artis yang sudah wow, yang subscribernya sudah miliaran kayak gitu ya. Jadi kayak itu jauh beda gitu ya. Jadi itu tadi sharing-sharing aku tentang gaji pertama aku, bagaimana sih kita beratnya menjadi seorang konten kreator. Aku sharing gaji pertama aku baru mendapatkan gaji pada bulan kelima. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video aku, dan teman-teman sebagai konten kreator semangat ya, semangat terus, jangan patah semangat. Semua orang bisa menjadi seorang YouTuber dan semua orang YouTuber itu bisa sukses asal kita rajin dan kita ulet ya, kita hard work kayak gitu. Terima kasih ya sudah menyimak video aku. Kita ketemu lagi di my next video.